Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata, hiburan, dan kesenian yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya di Petilasan atau makomnya Jaka Tingkir. Nah, mungkin kalian bisa bertanya-tanya kenapa makomnya Jaka Tingkir kok bisa berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Sedangkan Jaka Tingkir itu berasal dari Demak. Nah, di sini saya akan menemui juru kunci atau juru pelihara, di mana akan mengupas tentang sejarah asal muasalnya, bagaimana Jaka Tingkir bisa sampai di tempat ini. Kalau cerita sejarah riwayatnya makom Jaka Tingkir itu bisa ada di sini tuh gimana Pak dari awalnya gitu? Ya jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya kalau untuk begitu ya kita diminta ikhlasnya untuk bacain surat Al-Fatihah. Iya. Al-Hadini orang yang khusus Masyarakat Betul Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya bin Kanung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ibaratnya seandainya beliau tahu kita di sini, insya Allah meridhoi. Jadi insya Allah ke depan untuk si masnya ya, Iya. mudah-mudahan lancar. Amin, iya. Nah, jadi asal mulanya gini, saya juga konon katanya, Iya. kata kakek saya dulu kan emang kuncen sepuh. Jadi dulu beliau pernah cerita. Nah, jadi terjadinya itu pada tahun 1418. Menurut cerita dari beliau, walau kan karena beliau pun karena dari kuncen terdahulu juga, jadi turun temurun cerita. Iya. Nah, jadi pada waktu itu terjadi pergolakan di tanah Demak Bintoro. Pada waktu itu rajanya sultannya itu Raden Patah. Nah, dengan di belakangnya para wali songo. Setelah ayahandanya gugur, yaitu Ki Ageng Kebokenang atau dengan disebut Ki Ageng Pengging, Karebet tuh diasuh oleh sahabatnya atau lebih yang terkenal dengan karena diamnya di salah satu kampung yang bernama Dusun Tingkir. Nah, beliau diasuh dengan ibu kandungnya yang bergerak Nyi Ageng Tingkir. Nah, jadi setelah dari nama kecil Karebet, setelah dewasa sebetulnya disembunyikan, maka nama Karebet itu disembunyikan, maka diganti namanya menjadi Jaka Tingkir. Nah, artinya Jaka itu pemuda, Tingkir dari Dusun Tingkir. Nah, setelah beronjak dewasa ya subhanallah, beliau tuh memang udah dipercaya, mungkin udah kasih kepercayaan sama istri itu untuk sakti mandraguna. Di masa-masa remaja pun udah luar biasa kesaktiannya. Nah, setelah remaja tersohor kesaktiannya di tanah Demak sini, jadi beliau itu ditempel sama salah satu wali songo, itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, jadi yang ditakutkan Kanjeng Sunan Kalijaga itu ibaratnya kalau Jaka Tingkir bekal istilahnya ilmu agamanya atau tingkat keimanannya itu masih rendah, itu yang ditakutkan itu menjadi brutal. Nah, maka akan menjadi sumber malapetaka pada waktu itu di tanah Demak. Nah, makanya digembleng sama Kanjeng Sunan Kalijaga urusan ilmu agama, karena untuk urusan kanuragan mah Jaka Tingkir udah
udah sakti lah. Iya. Udah sakti. Nah, jadi pada suatu saat itu ada satu pengetahuan atau ilmu yang harus dicari, yang harus ditimba oleh seorang Jakatinggi itu, menurut Kanjeng Sunan Kalijaga itu disebutnya itu ilmu kemanusiaan. Nah, atau kalau kata-kata umumnya, kata-kata orang Sunda mah, jadi diutus untuk ngaji diri gitu. Iya. Kalau misalnya mungkin ma'rifat atau alam apa, Iya. istilahnya ngaji diri. Nah, jadi beliau itu disuruh mencari seorang guru yang bergelar dengan gelar Sejatining Manungso yang berada di tanah Cirebon. Nah, jadi singkat cerita, pergilah Jakatinggi itu ke Cirebon. Nah, sesampainya dari Demak ke Cirebon itu, orang yang beliau cari di Cirebon itu sudah tanya ke sana kemari, ibaratnya udah sulit ditemukan karena mungkin yang beliau cari dengan nama gelar Sejatining Manungso nggak ada yang tahu. Alhasil nggak diketemukan. Nah, akhirnya beliau berniat kembali lagi ke Demak. Iya. Niatnya mau menanyakan lagi ke gurunya itu, Kanjeng Sunan Kalijaga itu mesti kemana mencarinya karena di Cirebon nggak ada. Nah, cuman di tengah perjalanan Jakatinggi itu jadi di hatinya itu merasa ragu untuk pulang kembali ke Demak. Karena apa? Merasa malu. Kanjeng Sunan Kalijaga kok cuman diutus untuk mencari seorang guru aja, saya nggak mampu ibaratnya gini. Jadi ada perasaan malu sama sang guru. Nah, jadi beliau di suatu tempat itu duduk bersemedi, kalau zaman sekarang mah tirakat lah gitu. Nah, jadi meminta petunjuk sama Sang Maha Pencipta keberadaan orang yang beliau cari. Dan alhamdulillah beliau dapat petunjuk. Dalam petunjuk itu bahwa orang yang beliau cari itu berada di suatu tempat dengan nama Muara Pitu. Makanya Jakatinggi itu setelah mendapat petunjuk seperti itu langsung pergi lagi untuk mencari tempat Muara Pitu. Akhirnya kecilnya dia berkeliling sampai ke pesisir laut, ya akhirnya nyampelah ke sini. Nah, jadi konon itu Mas di sini itu memang jadi itu ini tuh di tengah air, jadi sekeliling itu muara. Kalau kata dasar mah rawa. Gitu. Rawa. Akhirnya beliau, oh mungkin itu tempat yang dituju. Ya ini gitu. Jadi beliau sebelum saya itu beliau itu membuat rakit dari bambu untuk mencapai ke sini. Dan akhirnya beliau sampai sini, dan alhasil setelah nyampe ke tempat ini beliau itu langsung disambut dan ibaratnya langsung menemui sosok orang yang memang sudah berada duluan di tempat ini. Nah, bergelar beliau itu disebutnya Ki Buntetet. Nah, itu namanya Ki Buntet, dan ini dan di belakangnya makamnya. Oh, ada makamnya kalau dia. Ada makam. Kata kakek sih ini mah makam katanya. Nah, setelah bertanya ke Ki Buntet bahwa ada beliau itu mencari sosok guru yang katanya menurut petunjuk berada di tempat ini yaitu Muara Pitu. Ya kata Ki Buntet atau Ki Buntet, ya mungkin yang Raden cari itu sosok itu seorang kiai adanya di kampungan. Beliau itu seorang guru ngaji karena memang sedang menyebarkan atau sedang syiah agama Islam pada waktu itu, karena notabene-nya masyarakat di sini umumnya agamanya itu belum jelas. Beliau itu ada sosok kiai yang mengajarkan ngaji di sini, ya bergelar Kiai Cepret. Nah, sehari-harinya Kiai Cepret itu seorang pengembala kerbau. Nah, kenapa dipanggil Ki Cepret? Karena ditanya sama orang sekitar sini yang memang waktu itu misi jarang, ditanya nama itu, beliau itu terserah mau manggil apa gitu. Nah, makanya sebagian masyarakat pada waktu itu karena melihat beliau tatkala sedang mengembala kerbau, beliau itu selalu memegang cambuk atau cemeti. Cambuk kecil itu yang kira-kira segini lah, ada 60 atau 70 cm panjangnya. Nah, dia itu selalu mengibaskan cambuknya itu berbunyi cepret-cepret. Nah, sama masyarakat itu ya udah si
namanya Kiai Cepret. Nah, singkat cerita, setelah Jaka Tingkir diperkenalkan dengan Kiai Cepret, nah beliau itu berguru. Nah, jadi Kiai Cepret itu mengajar Eyang Tingkir itu selain ilmu kemanusiaan, nah yang diajarkan beliau Kiai Cepret ke Jaka Tingkir itu ilmu pemerintahan dan ilmu khusus pertanian. Iya. Jaka Tingkir perjalanan ke sini itu masih pengembara, belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa waktu itu. Iya. Itu. Nah, jadi saya cerita mengaji atau berguru untuk pengetahuan ilmu itu di Keramat Tengah sama yang Kiai Cepret. Waktunya bersemadi dan berzikir, ya beliau disuruhnya itu ke sini. Nah, itu di dalam itu ada seperti makam. Ya, itu tempat beliau duduk di situ. Bersemedi. Ya, bersemedinya. Ya. Ya, didampingi sama Ini apa? Ki Buntet. Ya. Nah, jadi memang sampai saat ini pun kami di sini bertanya, siapa sosok Kiai Cepret dan siapa sosok Ki Buntet. Nah, jadi terus ya, jadi beliau berguru di sini ngaji sama yang Cepret, terus bertapanya di sini sampai beliau itu waktunya kembali ke Demak tuh. Jadi gini perjalanannya, beliau meninggalkan Demak mencari guru ke sini itu masa kepemimpinan atau pemerintahan Demak Bintoro itu Raden Patah. Nah, setelah beliau kembali dari sini ke Demak, ke pemerintahan Demak, udah turun ke tahtanya ke menantunya itu Sultan Trenggono. Nah, berarti masa turunnya tahta Raden Patah ke Sultan Trenggono, nah, disitulah Jaka Tingkir berada di sini. Ya. Jadi tinggal ngitung waktu turun tahtanya Raden Patah ke Sultan Trenggono. Oh iya. Nah, jadi Jaka Tingkir itu di sini. Nah, tempatku awal Jaka Tingkir datang bernama Pedusunan Muara Pitu karena ngambil dari tempat ini. Ya. Nah, setelah masyarakat banyak, jadi kalau Muara Pitu mah tempat karomah, ibaratnya yang disakralkan. Iya. Nah, jadi nama Pedusunan diganti menjadi desa yaitu Rawa Gede. Jadi kalau kembali lagi ke masalah Jaka Tingkir tuh akhirnya dia pulang lagi ke daerahnya, Ya, ke Demak. Jadi nama beliau itu nama kecil Karebek, remaja Jaka Tingkir, setelah jadi raja Sultan Hadiwijaya. Siapa Ki Buntet? Siapa Eyang Kiai Cepret? Iya. Ya, terus apakah Eyang Buntet sama Eyang Kiai Cepret itu orang yang berbeda atau orang yang sama? Nah, iya. Karena di dalam cerita itu tidak ada tersirat ceritanya ketika Eyang Kiai Cepret, Joko Tingkir dan Ki Buntet itu bertiga Belum pernah. bersatu, nggak diceritakan. Nggak ada ceritanya lah. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau Eyang Jaka Tingkir sedang mengaji ke Eyang Kiai Cepret ya berdua. Iya. Sama Kiai Cepret. Nah, kalau waktu di sini sedang bertapa ya berdua sama Wit Buntet. Iya. Jadi yang jadi emang apakah Kiai Cepret sama Ki Buntet itu orang yang berbeda atau orang yang sama? Nah, Iya. seperti ini kata kakek, jangan sekali-kali keluar dari mulut kamu bahwa itu makamnya. Nah, jadi kita cukup menyebutnya dengan makam atau patilasan. Jadi emang jadi dulu mah memang tempat duduknya beliau. Jadi dulu tuh Eyang Tingkir duduk di situ karena saking sakralnya dan tidak boleh terkena kotoran. Jadi konon katanya burung aja yang mau terbang melewati di atas kepalanya beliau itu nggak bisa jatuh. Jatuh. Bahkan dulu mah yang ngomong pesawat pun nggak pernah ada yang melintas tepat di atas ini. Bahkan sampai sekarang. Nah, itu si cerita singkat ya. Walau alam saya pun tidak bisa menjamin 100% kebenarannya ya. Iya. Karena saya pun dari juru kunci sepuh, pun katanya beliau pun dari katanya juga. Manusia itu harus seperti apa yang pantas disebut manusia. Kita mah mungkin kita datang ke sini, mau sampai sini bahkan sampai sini. Iya. Lepas lah ngepres. Jadi pas 2007 diperlebar sama dinas dari pemerintahan Kabupaten Karawang. Nah, jadi pohon tersebut adanya kan di luar. Iya. Harus terbang karena emang diperluas. Iya.
Rumah memang nggak ada atap Pak. Jadi pakai atap kalau Sana tuh. Nah, dulu kan cuma segini aja. Iya. Jadi pas makom beliau nggak dia gentengin. Jadi kalau ketika pas bulan purnama itu pas di tengah. Iya. Kalau sekarang cuma dikasih lubang aja Iya. di atas. Oh, tapi dikasih lubang tetap di atas ya. Jadi ini dulu pokoknya itu pas persis di belakang. Daripada tembok kan sini tuh. Iya. Oh iya Pak. Tadinya mah di belakang ya Pak ya. Jadi- Karena diperlebar, diperluas. Jadi di tebang itu dulu itu dari atas ya, sedikit. Nah, setelah sampai sini mau diambil dari bawah. Ternyata udah nggak bisa. Ya udah disatuin aja. Jadi dia dah gitu ya. Jadi mungkin nggak mau dihilangin. Iya mungkin. Walaupun mengharapkan karomah, kita dengan jalannya mendoakan beliau. Nah, jadi nggak minta, istilahnya kita jalan minta ke beliau, enggak. Tetap kita minta kita ke Gusti Allah dengan jalan, dengan wasilahnya, syariatnya mendoakan beliau. Dan insya Allah beliau pun tahu dan balik mendoakan kita. Nah, itu. Karena yang hancur itu jasad, kalau ruh enggak. Iya. Dari dulu mah waktu masih Muara Usirawa, jadi air itu dari selatan ke utara. Nah, kalau sekarang dari utara ke selatan berbalik. Jadinya disebutnya Cai cai. Mulang, Cai Malik. Udah orang mana-mana udah tahu, dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai orang Papua Gorontalo udah nyampe. Yang kalau Padahal saya yang dekat untuk banget. mencari air mulang ya ke sini. Baru unitnya tetap ke sini karena memang banyak. Diambil air ya? Ya diambil air karena banyak air mulang, air Malik pun yang dari utara ke selatan mah banyak, cuman nggak persis di pinggir keramat atau Iya, astana. keramat ya. Prosesnya itu emang alami karena emang sisa rawanya itu ya segini. Nah ini mah emang Iya. kalau ya itu turab lah, baru kemarin pemerintah supaya istilahnya terjaga jangan sampai menyempit kan gitu. Iya, jadi di Kalau untuk inilah. proses penggaliannya memang alami. Jadi bisa disebutkan sisa muaranya ya. Cuma tinggal ini. Dan juga ada yang membaca Islam dengan keyakinan mereka masing-masing, ada yang membawa airnya, ada yang mandi langsung. Nah, inilah kisah atau cerita perjalanan Jaka Tingkir kenapa bisa berada di Karawang, Jawa Barat. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.